Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita dengan bersatu. Saya akan bacakan pembacaan dari Mazmur 145 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Tuhan kami memuji-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi, Allah yang setia. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini kami boleh hadir, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Ini merupakan anugerah, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Ya Tuhan, pada saat ini diri kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Diri kami siap untuk diisi oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan secara penuh waktu ke depan ini, ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudari dengan berserta dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan tetap bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, kita memberikan hormat hanya kepadanya saja. Hormat diberi. Dari mulai
Kita sadar kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun kita jatuh ke dalam dosa dan kita sadar tidak ada yang baik di dalam kita. Namun di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11 sampai 12 merupakan doa. Sembunyikanlah jiwa wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah hai batinku dengan roh yang teguh. Sembunyikanlah jiwa wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Biar pada saat ini kita boleh berdoa, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang kekal dan Allah yang kudus, ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami tidak dapat menghapus dosa kami dengan usaha kami sendiri. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh darah-Mu Yesus. Engkau telah mati. Engkau menebus dosa kami ya Tuhan. Kami meminta Tuhan atas pengampunan dosa yang kami lakukan. Seringkali kami tidak menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami. Sering kami membuat Engkau malu ya Tuhan dengan apa yang kami katakan, kami lakukan ataupun kami pikirkan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk darah-Mu, untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah Engkau menjadikan hati kami tahir ya Tuhan, putih seperti salju. Biarlah Engkau yang boleh layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu untuk beribadah. Kami serahkan ya Tuhan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Engkau yang boleh pakai di hidup kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Kita akan membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 138 ayat yang keempat sampai yang keenam. Mazmur 138 ayat yang keempat sampai yang keenam. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya, kita melihat bahwa dari pembacaan tadi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari kita meresponi pembacaan tadi dengan pujian besar setiamu. Tiada kurang dan tidak berubah.
Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa syafaat. Kali ini doa syafaat kita terbagi atas 3 bagian, untuk pemberitaan Injil, untuk pembangunan gereja, dan yang ketiga adalah kita berdoa untuk kerohanian atau pertumbuhan setiap jemaat kita di tempat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, sungguh besar setiamu ya Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan. Janji-janjimu dapat kami pegang ya Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk pemberitaan Injil-Mu ya Tuhan ke seluruh dunia, khususnya pada masa pandemi ini. Kami sadar ya Tuhan dengan jarak yang boleh ada ya Tuhan. Kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau boleh menempatkan, memberikan hati atau beban bagi para hamba-hambamu maupun para orang percaya untuk terus memberitakan Injil. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah Injil-Mu tetap diberitakan, baik melalui secara pribadi, pemberitaan secara pribadi maupun pemberitaan melalui multimedia, melalui sosmed ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah kasih-Mu, cinta kasih-Mu, bahkan keselamatan-Mu yang memberikan kami pengharapan ya Tuhan, bahwa di tengah pandemi yang terjadi, kami dapat berharap hanya kepada-Mu. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menebus kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk para pemberita firman-Mu, Tuhan yang terus memberikan hikmat. Tuhan berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Engkau yang pelihara untuk keluarga mereka, untuk kesehatan mereka. Tuhan yang boleh pakai mereka, biarlah Injil-Mu atau firman-Mu boleh diberitakan secara luas. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan gereja kami. Kami terus menyerahkan ya Tuhan, di mana pada saat ini kami masih menantikan waktu yang tepat untuk pembongkaran gereja ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk para tukang, mungkin untuk para orang-orang yang akan menyuplai barang-barang, untuk segala sesuatunya kami serahkan kepada-Mu. Bahkan kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk dana yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun pembangunan gereja ini, bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, tapi biarlah kami boleh bersandar kepada-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap diri kami masing-masing. Biarlah dengan ibadah online ini tidak membuat kami semakin malas untuk beribadah, tapi memberikan kami kerinduan ya Tuhan untuk terus mencari wajah-Mu hari demi hari. Biarlah Engkau yang boleh memberikan pertumbuhan di dalam rohani kami, di dalam iman kami. Tuhan, bagi kami yang pada saat ini di dalam pergumulan berat, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi kami yang mungkin pada saat ini sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, Tuhan yang boleh menopang. Jikalau Tuhan izinkan juga Engkau yang boleh memberikan kesembuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk hubungan kami dengan satu dengan yang lainnya, khususnya di dalam keluarga. Biarlah kami juga dapat menjadi saksi-Mu bagi keluarga kami yang belum percaya. Kami menyerahkan ya Tuhan diri kami masing-masing dalam tangan-Mu. Pakailah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita persiapkan hati kita, saya akan membacakan pembacaan dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita patut bersukacita bahwa firman Tuhan, janji Tuhan dapat kita pegang. Biarlah kita berdiri atas janji penebus. Mari kita nyanyikan pujian ini, berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Raja.
Mari kita bersama berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, berkatilah kami semua, berkati dengan limpah. Demikian juga berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal 7. Kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Nanti tidak kita baca semua, ada bagian-bagian yang kita lewati. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yosua pasal 7, kita akan baca lebih dahulu ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet-awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ayat 10 sampai 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ayat 14 dan 15. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang.
Dan siapa yang didapati menyimpan barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, dan ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. 19-21. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jalan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ayat 24-26. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempar dengan batu. Sesudah itu didirikanlah atasnya satu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akhor. Hari ini firman Tuhan diberi tema kesetiaan yang ternoda. Kesetiaan yang ternoda. Suatu hari di dalam sebuah persekutuan, anggota persekutuan suka berbincang-bincang sana kemari, karena melalui persekutuan itu, melalui pembicaraan itu, biasanya mereka dapat menjadi lebih akrab. Nah, di antara yang bersekutu itu ada pasangan suami istri yang belum begitu lama menikah. Suami itu mendapatkan tugas, minggu yang akan datang itu, dapat tugas untuk keluar kota beberapa hari, 2-3 hari. Nah, istrinya ini, ibu muda ini kemudian digodain oleh anggota persekutuan yang lain. Nah lo, mau ditinggal beberapa hari lo, tinggal sendirian katanya. Hati-hati, kecantol wanita lain lo. Suasana makin semarak waktu itu, karena ibu muda ini digodai. Tetapi ibu muda ini dengan santai dan senyum lebar, dia menjawab tenang, saya tidak takut. Dia orang Kristen, dia punya Tuhan. Jawaban yang mengejutkan itu membuat suasana persekutuan menjadi hening sejenak. Memang benar, seharusnya setiap orang yang percaya memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan dalam hidup ini. Sehingga keluarganya juga akan menjadi tenang. Masyarakat juga akan menjadi tenang. Dan bangsa juga menjadi tenang, damai. Kalau masing-masing orang itu setia kepada Tuhan.
Tetapi kenyataannya dapat terjadi di luar apa yang seharusnya. Mempraktekkan iman dalam kehidupan sehari-hari nampaknya akan menjadi sulit bila kita tidak memiliki kesungguhan hati dan tidak dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kadang-kadang kesetiaan itu menjadi hal yang mahal karena cukup banyak orang menjadi gampang tergoda untuk tidak setia. Kisah dosa Akan dan hukumannya yang dicatat dalam kitab Yosua pasal 7 ini seharusnya menjadi pelajaran yang begitu berharga dan penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Paling sedikit ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Coba perhatikan ayat yang pertama, ayat 1. Ayat 1 itu begitu jelas memberikan gambaran kepada kita semua. Pada waktu akan berubah setia, Tuhan itu begitu murka. Pada waktu akan yang harusnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh itu, harusnya dia tetap setia pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi waktu itu dia tidak setia. Tuhan begitu murka kepada Akan. Memang sejak Adam dan Hawa, Tuhan mengharapkan agar manusia itu setia. Tuhan memberkati manusia dengan limpah. Apa yang dibutuhkan disediakan oleh Tuhan. Tuhan memberikan perintah, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Tuhan mengharapkan Adam dan Hawa itu setia, mentaati perintahnya. Tetapi kenyataannya berbeda. Manusia itu tidak setia kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah memberkati. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman sebagai pelajaran yang begitu berharga dalam kehidupan manusia. Perjalanan hidup bangsa Israel pun demikian juga. Begitu mereka setia kepada Tuhan, diberkati dengan limpah, diberkati dengan keamanan yang luar biasa, diberkati dan ketentraman, hidup yang menyenangkan. Tetapi begitu bangsa Israel itu berubah setia, tidak segan-segan Tuhan menghajar mereka agar bangsa itu kembali setia kepada Tuhan. Tuhan senantiasa mengingatkan kepada bangsa ini, juga kepada kita semua, tentang pentingnya suatu kesetiaan. Waktu itu Tuhan memerintahkan kepada seluruh bangsa itu pada waktu mengalahkan kota Yeriko agar semua barang yang merupakan barang jarahan seluruh kota itu jangan diambil, tetapi semuanya harus dimusnahkan. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 18, firman Tuhan mengatakan demikian. Yosua pasal 6 ayat 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Di dalam Yosua 6 ayat 18, tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tidak boleh mengambil sesuatu pun dari semua yang harus dimusnahkan. Kalau kalian mengambilnya, perkemahan Israel akan ditimpa celaka dan bencana.
Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan ketidaksetiaan itu akan menimbulkan bencana. Ketidaksetiaan itu akan menimbulkan bencana. Bencana bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita melihat bahwa kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan Tuhan menghendaki agar kita semua sebagai orang-orang yang setia. Karena kesetiaan itu begitu penting dalam hidup ini. Tuhan sendiri memberikan suatu teladan agar kita semua menjadi orang-orang yang setia. Sekali lagi, Tuhan memberikan teladan agar kita juga menjadi orang-orang yang setia. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan demikian. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kadang-kadang kita gagal untuk setia kepada Tuhan, namun Allah tetap memberikan suatu contoh, suatu teladan yang baik. Tuhan itu tetap setia. Kesetiaannya itu tidak tergantung pada manusia yang kadang-kadang berubah setia. Manusia kadang-kadang tergantung pada pihak lain, bukan? Kita akan setia pada orang-orang yang setia pada kita. Tapi kalau kita pernah dikhianati oleh orang lain, kita boro-boro setia. Kenal saja sudah nggak mau lagi, bukan? Itu manusia. Tetapi kalau Tuhan berbeda. Tuhan itu pada hakikatnya adalah Tuhan yang setia. Kadang-kadang manusia yang diperintahkan untuk setia itu tidak mau setia, Tuhan tetap setia. Itu yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya penyelamatan dari Allah melalui Yesus Kristus itu pun diselesaikan dengan kesetiaan. Tuhan melaksanakan dengan setia seluruh tugasnya. Kadang-kadang berat sekalipun, tetapi dilaksanakan dengan setia. Kalau kita setia, kita memenuhi salah satu harapan Tuhan. Di sekolah kita, di pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan-pelayanan kita, Tuhan tetap mengharapkan agar kita setia. Tuhan memberikan teladan yang baik tentang kesetiaan itu kepada kita. Namun hal yang kedua yang kita pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat bahwa akan menodai kesetiaan bangsa Israel. Itu tercatat di dalam ayat 1, ayat 20 dan 21. Akan menodai kesetiaan bangsa Israel itu. Cepat atau lambat, ketidaksetiaan itu akan menampakkan hasilnya. Ketidaksetiaan itu akan kelihatan. Kesetiaan dan ketidaksetiaan itu merupakan dua hal yang berbeda, yang berhasil atau berakibat berbeda pula. Sekalipun ketidaksetiaan itu ditutup-tutupi, suatu saat akan menampakkan dirinya. Pada awalnya bisa saja akan berpikir bahwa ketidaksetiaannya itu tidak akan ketahuan. Oleh sebab itu dia mencuri barang-barang carahan yang memang dikhususkan untuk dimusnahkan. Dia berpikir kalau dia ambil sebagian, pikirnya tentu orang tidak akan tahu, tentu tidak akan masalah. Yosua pasal yang ke-7 ayat 20-21 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Yosua pasal 7 ayat 20 dan 21 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Benar kata Akan, saya sudah berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel. Inilah yang saya lakukan. Di antara barang-barang
yang kita rebut, saya melihat sehelai jubah yang bagus sekali buatan Babilonia. Juga perak kira-kira 2 kilogram dan sebatang emas setengah kilogram lebih. Saya ingin sekali barang-barang itu, maka saya mengambil dan menyembunyikannya di dalam tanah di kemah saya. Peraknya berada di bawah sekali. Perhatikan, pikir Achan itu pada waktu dia mencuri barang-barang itu, disembunyikan di kemah, di bawah tanah, ada yang disembunyikan di paling bawah. Setelah itu dikubur. Pikir Achan tidak akan ketahuan. Tetapi di saat yang sama, saat itu Tuhan murka. Memang tidak langsung, tetapi Tuhan memberikan hukuman bukan hanya kepada Achan, tetapi pada seluruh bangsa. Seluruh bangsa itu dipermalukan karena ketidaksetiaan dari Achan ini. Seluruh bangsa Israel ikut menjadi korban ketidaksetiaan Achan. Bangsa Israel kalah perang dan ini memalukan. Akan terjadi kekalahan terus-menerus karena bangsa ini dimurkai oleh Tuhan. Mengapa? Karena ada ketidaksetiaan itu. Sekalipun Achan ini berkata, paling tidak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan murka. Kalau saudara membaca pasal 7 dari Yosua ini ayat 24 sampai 26, ini mengerikan sekali. Murka Allah baru akan selesai kalau ada penyelesaian yang sungguh-sungguh. Pikirkan itu. Akan dibinasakan dulu bersama dengan keluarganya, baru murka Allah itu surut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang orang begitu meremehkan mengenai kesetiaan ini, sehingga banyak orang yang berpikir, kalau tidak setia sedikit-sedikit tidak masalah. Tetapi Alkitab banyak mencatat ketidaksetiaan itu mengakibatkan bencana. Mari kita coba lihat Yunus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Yunus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Ini contoh lain. Yunus yang bersalah karena dia berbuat tidak setia kepada Tuhan. Bukan hanya dia yang celaka, tetapi orang-orang lain dalam kapal juga menjadi korban. Yunus pasal 1 ayat 3 sampai 5 mengatakan demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Sudah berapa banyak kerugian gara-gara orang yang tidak setia seperti Yunus. Muatan kapal itu dibuang semua ke laut. Pikirnya, kalau barang-barang sudah dibuang ke laut, kapal menjadi ringan, selesai masalah. Dan itu tidak selesai. Gara-gara seorang yang bernama Yunus yang tidak setia kepada Tuhan, tidak mengikuti perintahnya. Saudara-saudara, hormatilah Tuhan. Sadarilah kehadirannya dalam kehidupan kita. Sadarilah kehadiran Tuhan dalam keluarga yang kita bentuk. Sadarilah kehadiran Tuhan dalam gereja kita, juga dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Sadarilah kehadirannya.
Marilah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran orang percaya seringkali akan menentukan kelompoknya. Jadi di mana kita tinggal seringkali itu akan menentukan kehidupan komunitas kita, kecil ataupun besar. Itu akan ditentukan oleh orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Suatu kisah yang dapat kita pelajari tentang hal itu ialah pada waktu kita membaca baik-baik kisah Lot dan kota Sodom dan Gomora. Waktu itu Abraham berdoa syafaat kepada Tuhan. Itu dicatat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 26 sampai 32. Tuhan sudah merencanakan akan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka sampai di hadapan Tuhan. Waktu itu Abraham ingat keponakannya Lot dan keluarganya itu masih di sana. Dan dia menaikkan doa syafaatnya. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di hadapan Tuhan, apakah Tuhan akan tetap membakar kota Sodom dan Gomora? Tuhan menjawab, kalau 50 tidak. Wah, berarti kota Sodom ini begini parahnya ya. Abraham kemudian memberanikan diri. Tuhan, kalau 45 juga tidak. Wah, dia memberanikan diri lagi. Ini 40 Tuhan, 30 Tuhan, 20 Tuhan, bahkan yang terakhir dia memberanikan diri. Tuhan, sekali ini saja. Kalau misalnya ada 10 orang benar yang mengasihi Tuhan di Sodom dan Gomora ini, apakah Tuhan tetap akan membakar kota itu? Tuhan mengatakan tidak. Artinya di seluruh kota itu, Sodom dan Gomora, tidak sampai 10 orang benar di sana. Saudara-saudara, seandainya waktu itu ada orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, 10 orang, Sodom dan Gomora tidak dibakar habis oleh Tuhan. Ini artinya kalau ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan di suatu tempat, seringkali menyebabkan kota itu, daerah itu diberkati dan diselamatkan oleh orang, oleh Tuhan. Sebaliknya, akan yang diharapkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang setia, justru dia menodai kesetiaan itu. Hasilnya ialah karena ketidaksetiaan menyebabkan bangsa Israel itu dicelakakan oleh Tuhan. Justru tindakan Achan itu mencelakakan bangsa Israel yang sedang jaya-jayanya waktu itu. Kemanapun berperang, menang. Tapi justru karena Achan, justru kesetiaan bangsa Israel itu ternoda dan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, marilah kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan, jangan remehkan kesetiaan, tetapi pertahankan itu dalam hidup kita sehari-hari. Hal yang ketiga, jangan remehkan kesetiaan itu, tetapi pikirkanlah akibatnya. Ayat 24-26 tadi menggambarkan betapa dahsyat akibat ketidaksetiaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa manusia dapat berubah setia? Karena seringkali meremehkan kesetiaan itu. Pada waktu Achan, mungkin juga beberapa orang di antara kita berpikir, apa dampaknya kalau hanya mencuri barang-barang itu dibandingkan dengan seluruh Yeriko. Seluruh Yeriko sudah tidak dijamah oleh bangsa Israel, tetapi hanya sedikit saja. Pikirnya ketidaksetiaan itu hanya sedikit saja, seperti yang dilakukan oleh Achan. Tetapi sebetulnya bukan masalah kecil atau besar.
Tuhan menginginkan apakah kita setia atau tidak. Justru karena Achan ini tidak setia, mengambil barang-barang yang memang dikhususkan untuk dibakar, dimusnahkan, dianggap sebagai sesuatu yang bersalah di hadapan Tuhan. Ketidaksetiaan seringkali dianggap masalah yang kecil. Dosa dan pelanggaran seringkali dianggap sebagai masalah yang kecil. Itu anggapan manusia, berbeda dengan anggapan Tuhan. Memang kadang-kadang kalau kita hitung secara matematis, kadang-kadang kita juga tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Bayangkan waktu itu yang berdosa itu hanya 1 orang dibandingkan dengan 2 juta orang Israel pada waktu itu. Tetapi walaupun 1 orang yang berdosa, Tuhan ingin agar orang itu juga dibinasakan. Jangan meremehkan dan menganggap kecil setiap dosa, termasuk juga kesetiaan itu. Tikus mati walaupun kecil akan merusak kenyamanan rumah kita. Aroma tidak sedapnya itu, bau bangkainya itu, akan mengganggu kita sehingga kita tidak nyaman dalam sebuah rumah. Apalagi kalau ada bangkai yang lebih besar. Jangan remehkan, tetapi pikirkan akibatnya. Saudara-saudara, di zaman peperangan antar negara Tiongkok, ada satu peristiwa yang menarik, yaitu terjadi di kerajaan Songsan, yang waktu itu raja mengundang makan para perwiranya yang ada di seluruh kota. Perwira-perwira itu dipanggil untuk jamuan makan. Salah satu yang diundang adalah Sema Seci. Itu nama salah satu perwiranya. Yang kebetulan waktu itu tidak kebagian roti dari susu domba. Makanannya begitu banyak, tetapi Sema Seci ini tidak kebagian roti dari susu domba. Perwira itu menjadi marah dan membujuk kerajaan Su untuk menyerang kerajaan Songsan, dan akhirnya Raja Songsan ini melarikan diri. Dalam pelariannya, raja diikuti oleh 2 orang bersenjata lengkap. Nah, pada waktu sang raja ini menoleh ke belakang, raja bertanya, "Siapa kalian? Mengapa kalian membuntuti aku?" 2 orang itu menjawab sang raja, "Ayah kami hampir mati kelaparan waktu Anda memberikan semangkuk makanan. Ayah kami berpesan, kalau raja dalam keadaan terjepit, berikanlah hidup kalian untuk membela raja, kapanpun itu. Kami akan melindungi Anda dan mau memberikan hidup kami bagi yang mulia." Itu jawaban 2 prajurit itu. Mendengar jawaban itu, sang raja memandang ke langit dan berkata, "Perbuatan baik tidak dilihat besar kecilnya, tetapi dilihat dari kebutuhannya. Aku memberi semangkuk makanan, sekarang aku mendapat 2 orang pahlawan." Raja itu melanjutkan, "Perbuatan buruk tidak dilihat besar kecilnya, tetapi dari luka atau akibat yang ditimbulkannya. Aku tidak memberi sepotong kue dari susu domba, akhirnya aku kehilangan sebuah kerajaan." Ini terjadi dan dialami oleh Raja Songsan. Seringkali banyak orang yang menganggap remeh kesetiaan itu, menganggapnya kecil. Tetapi ingat baik-baik, perhatikanlah
luka atau perhatikanlah akibat yang ditimbulkan karena ketidaksetiaan itu. Supaya kita betul-betul menghargai arti sebuah kesetiaan. Seringkali kita tergoda untuk menodai kesetiaan. Tuhan sudah memberikan teladan, tapi kita cenderung bermain-main dan menodai kesetiaan itu. Banyak alasan yang mungkin kita bisa buat. Alasan ekonomi, alasan keuntungan, alasan sakit hati, dan alasan-alasan yang lain. Sampai kita tidak mau berbuat setia. Sampai kita tidak mau menjagai kesetiaan yang harusnya kita pertahankan. Namun ingatlah dan perhatikanlah setiap akibat yang akan ditimbulkan oleh ketidaksetiaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan setia. Kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita tetap setia. Oleh sebab itu, janganlah nodai kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga, kepada siapapun juga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa kami menjadi mengerti bahwa kesetiaan itu sangat berharga dan sangat dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang setia. Setia dalam perkara kecil, setia sampai akhir hidup kami. Oleh sebab itu, berkatilah kami. Kuatkan kami di saat-saat kritis dalam hidup kami, yang menggoda kami untuk tidak setia. Tetapi biarlah Tuhan selalu menyertai kami semua, supaya kami dapat setia sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Serahkan yang terindah padaku. Yesuslah
terimalah persembahan yang sudah terkumpul, berkatilah supaya persembahan itu dapat berguna untuk memperlancar pekerjaan Tuhan. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan menyanyi Sabda Tuhan Aku Serta. Mari kita siapkan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu kembali dalam kebaktian-kebaktian yang